Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Sumber Daya Manusia ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi kompensasi yang beranggotakan Indah Ramawati, NPM 2001010019, Puspa Aina Shifani, NPM 2001010022, Linda Diana Nafsi, NPM 2001010023, Muhammad Daniel Januar F, NPM 2001010024, dan yang terakhir Devi Setianingrum, NPM 2001010025. Kompensasi seluruh imbalan yang diterima oleh pekerja atau hasil dari pekerjanya dalam bentuk uang atau barang. Penetapan kompensasi bagi pegawai juga harus jalan dengan visi misi budaya perusahaan dan faktor internal perusahaan demi mendapatkan nilai kompensasi yang sesuai dan dapat menyenangkan dua belah pihak, perusahaan dan karyawan. Pemberian kompensasi dapat mempengaruhi yang pertama SDM yang tertarik dan SDM yang bertahan dalam organisasi. Yang kedua, level motivasi karyawan. Yang ketiga, biaya operasional perusahaan. Elemen strategi dalam penetapan kompensasi. Variabel lingkungan eksternal kompensasi. 3 faktor eksternal yang paling penting dan berpengaruh langsung dalam penetapan kompensasi. Faktor-faktor tersebut antara lain kompetisi antar perusahaan. Perusahaan lebih cocok menerapkan non-economic compensation seperti promosi atau program latihan dan pengembangan. Hal ini dikarenakan pada dasar dengan kompetisi yang tinggi, perusahaan akan berusaha menekankan biaya serendah mungkin agar mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Pasar tenaga kerja. Pentingnya faktor pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat pemasok pemerintah tenaga kerja. Di industri di mana pemasok tenaga kerja lebih besar dari permintaannya, maka kompensasi atau gaji yang ditawarkan relatif rendah. Begitu pula sebaliknya. Peraturan pemerintah. Terdapat 2 macam peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan, yaitu Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Variabel lingkungan internal. Yang pertama, strategi perusahaan. Strategi perusahaan dapat mempengaruhi bentuk dan tinggi atau rendahnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, filosofi manajemen. Setiap perusahaan memiliki filosofi yang berbeda-beda untuk menentukan bagaimana perusahaan dijalankan. Beberapa perusahaan tersebut fokus mengejar pertumbuhan usaha dan membutuhkan karyawan yang dapat bekerja lebih dari karyawan di perusahaan lain dan tentu saja akan memberikan kompensasi yang lebih. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang memiliki tanggung jawab dan kompetisi yang besar. Kompensasi yang diberikan akan berbeda dengan karyawan level bawah yang tidak memiliki tanggung jawab dan kompetisi yang tinggi. Yang keempat, produktivitas. Tingkat produktivitas karyawan tentu akan membedakan tingkat kompensasi yang akan diterima karena tingkat produktivitas dapat membentuk efek langsung terhadap kinerja perusahaan secara umum. Yang selanjutnya adalah menyusun tingkat kompensasi. Dalam menentukan jumlah dan tingkat kompensasi yang harus diberikan kepada para karyawan, perusahaan harus melakukan langkah analisis supaya nilai yang diberikan sesuai dengan tingkat dan beban pekerjaan yang dilakukan karyawan. Langkah-langkah penyusunan tingkat kompensasi antara lain: 1. Survei gaji. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah survei gaji yang diberikan oleh perusahaan lain untuk jenis pekerjaan yang sama. Yang kedua adalah evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan sangat diperlukan untuk menentukan nilai relatif dari sebuah pekerjaan. Prinsip dasar dari poin ini adalah kompensasi lebih tinggi diberikan kepada pekerja yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih besar. Yang ketiga, pengelompokan pekerjaan yang serupa ke dalam tingkat pembayaran.
pekerjaan yang dikelompokkan sesuai dengan tingkat kesulitannya dan dimasukkan dalam kelompok tingkat pembayaran sehingga dapat memberikan kompensasi sesuai dengan tingkatannya. Yang keempat, kurva kompensasi. Kurva ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara nilai pekerjaan dan taraf pembayaran kompensasi yang diberikan. Yang kelima, memperbaiki taraf pembayaran. Ada dua jenis yang dilakukan pada tahap ini, yaitu mengembangkan kisaran pembayaran dan memperbaiki taraf pembayaran yang nilainya masih rendah. Jenis kompensasi 1. Base pay, yaitu penentuan gaji dasar yang diberikan pada karyawan. Gaji dasar adalah perjanjian awal atau kebijakan perusahaan tentang bagaimana gaji dihitung, dapat berupa gaji per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Yang kedua, merit pay, yaitu gaji atau upah yang diberikan sesuai dengan kinerja atau posisi seorang karyawan dalam perusahaan. Yang ketiga, insentif, yaitu tambahan gaji atau upah yang diberikan sebagai perangsang atau pemberi motivasi bila karyawan berhasil mengeksekusi suatu pekerjaan atau memiliki kinerja yang sangat memuaskan. Yang keempat, gain sharing and profit sharing plans. Kedua model ini memiliki dasar yang sama, yaitu bagi hasil. Yang kelima, commission, yaitu pemberian komisi atau bonus yang umumnya diberikan pada divisi penjualan. Dan yang terakhir, stock ownership plans, yaitu pemberian kepemilikan saham kepada karyawan perusahaan. Prinsip-prinsip keadilan dalam kompensasi. Keadilan dalam kompensasi merupakan daya tarik perusahaan, di mana perusahaan memiliki nilai yang positif bila karyawan dan calon karyawan mengetahui bahwa perusahaan menetapkan sistem kompensasi yang adil. Di lain pihak, ketidakadilan terhadap sistem kompensasi dapat menyebabkan menurunnya daya tarik perusahaan, meningkatkan absensi karyawan hingga penurunan kinerja perusahaan. Menurut Shimamura tahun 2004 dan Suhartini tahun 2005, prinsip-prinsip keadilan dalam penyusunan kompensasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, keadilan individu atau individual equity. Keadilan ini berhubungan dengan tingkat kepuasan individu terhadap kompensasi yang didapatkannya. Seorang individu akan menilai kompensasi yang diterimanya berdasarkan keahlian, keterampilan, kemampuan, kegigihan, dan pengalaman yang ia miliki. Kedua, keadilan internal atau internal equity. Keadilan internal menganut paham equal pay for equal work, artinya bahwa semakin tinggi kesulitan dan tanggung jawab pekerjaan, maka semakin tinggi tingkat kompensasi yang diharapkan oleh karyawan. Yang ketiga, keadilan eksternal atau external equity. Keadilan jenis ini disebut juga dengan daya saing eksternal perusahaan, di mana perusahaan memberikan kompensasi dengan membandingkan jumlah kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing di industri yang sama. Kompensasi 4.0, dunia ekonomi dan bisnis berubah dengan sangat cepat. Sejak pergeseran dari tenaga manual ke revolusi industri hingga kini dunia digital, dunia usaha harus terus beradaptasi agar tidak ketinggalan dan mati. Namun, seiring berjalannya waktu, muncullah tantangan-tantangan yang membuat perusahaan bekerja total untuk mengatasinya. Tantangan yang muncul di dunia modern berdasarkan Jackson et al. 2009. Yang pertama, offshoring merupakan salah satu dampak dari globalisasi, di mana perusahaan menempatkan atau mendirikan cabang dan pabrik serta melakukan proses pengadaan barang dan jasanya di negara lain dengan tujuan efisiensi biaya. Yang kedua, pembayaran berbasis kompetensi. Jenis pembayaran ini baru dimulai pada abad ke-20 dan sangat umum ditemui pada abad ke-21, di mana perusahaan memberi perhatian lebih kepada SDM yang memiliki kompetensi di atas karyawan lain. Yang ketiga, pengelolaan sistem kompensasi global. Sistem ini banyak diadopsi oleh perusahaan multinasional dengan maksud untuk pengelola kompensasi, mengelola biaya tenaga kerja, menciptakan ekuitas internal, dan lainnya dari sudut pandang global. Yang keempat, meningkatnya keseimbangan hidup atau kerja. Di era modern sekarang ini, pandangan karyawan mengenai kompensasi mulai bergeser dari kompensasi yang berbentuk gaji atau upah ke bentuk kompensasi non-moneter,
seperti tunjangan kesehatan, keluarga, asuransi, cuti berbayar, dan lainnya. Dan yang terakhir, otomatisasi administrasi tunjangan dan pembayaran. Dunia digital mengubah cara pembayaran konvensional menjadi lebih transparan, real-time, terintegrasi, dan komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.